hadis. Ada? Belum sampai. Kemudian Nur Khairan dari Munte. Belum ada. Kemudian Leni Hasibuan, dan nama-nama orang tuanya dan nama data anaknya. Silakan yang masih ada anak yatimnya lapor ke wakil sekretaris Tuan Abdul Hakim. Nanti kami akan data. Nah itu ya diantaranya ya. Nah jadi baik, untuk kekompakan kita semua, kita harus saling memahami, saling menyadari. Apalagi ya sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, dan nanti ba'da zuhur akan ada tausiah dari ustadz kita bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini harus kita sambut, yaitu dengan apa? Dengan bersih. Apa yang kita bersihkan? Lahiriah kita dan batiniah kita. Kita diciptakan Allah terdiri dari 3 dimensi. Pertama dimensi jasmani, yang kedua dimensi hayati, yang ketiga dimensi ruhani. Yang dikuasakan itu hanya 2 dimensi, yaitu dimensi jasadi atau jasmani dan dimensi hayati. Dimensi jasmani tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Adapun dimensi hayati, yaitu akal dan kalbu kita harus bersih. Jangan sampai ada datang Ramadan di pikiran kita negative thinking, yaitu pikiran kotor, piktor. Contohnya saya punya pikiran kotor kepada wakil sekretaris. Wah, waktu acara di Kelapa Nunggal pasti dia banyak untungnya itu. Padahal dia capek. Itu pikiran kotor. Pikiran kotor itu mencari sisi jeleknya. Alah, panitia di Cinangka paling-paling, itu namanya pikiran kotor. Kalau nggak dibuang sampai Ramadan, percuma puasanya. Makanya nanti kita bersalaman-salaman, bersihkan pikiran kotor kita. Yang kedua, kalbu kita harus bersih juga. Jangan sampai ada suuzon, hasud, iri, dengki. Percuma puasanya kalau itu masih ada dalam diri kita. Nah oleh karena itu, teman-teman sasudena, kawan-kawanku semua, yuk nanti kita bersalam-salaman, kita bersihkan pikiran kita bersihkan jiwa kita dalam rangka menyambut Ramadan. Semoga anggota kamus kedepannya semakin kompak. Siap? Mari kita yel-yel terakhir sekali lagi. Siapa kita? Salah dulu. Abituran Mustafawiyah. Abituran itu alumni artinya. Sekali lagi. Siapa kita? Apa nama organisasi kita? Kamus Jabodetabek. Kompak anggotanya, banyak rezekinya, berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sekapur sirih dari Sekretaris Umum Kamus Jabodetabek. Berhubung karena waktu masih ada, izin Ketua Umum. Ini kan masih ada waktu, mestinya kan kita udah istirahat. Gimana kita ada usulan dari sahabat-sahabat sebelum kita istirahat, ada kebetulan Ustadz Mahlil ada untuk menyampaikan sepatah 2 kata. Ya, kepada Ustadz Mahlil, kami persilakan dengan sepenuh hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa basyiril mukhbitin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis as-sawm li wal ajiz bihi sallallahu alaihi wasallam rasulun nabiyul karim. Wa ahsan min kalam tarakatu 'ailun wa ajabul min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Saudara kaum muslimin dan muslimat, abang anda, kakanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus kepada tamu undangan kita al-mukarram dan muhtaram, guru kita bersama guru kita yang mulia yang insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah dan juga mau'izatul hasanah di hadapan kita semua. Semoga Allah taala panjangkan usianya dalam barakah. Matta'allah fi tul amri wa nafa'allah bi'ulumi, dan semoga Allah taala jadikan generasinya para anak-anaknya menjadi khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan Nabi, irham khulafa ummati faman hum ya Rasulullah, humul ladzina yu'allimuna sunnati humul ladzina yaruna sunnati wa yu'allimuna an-nasa. Sayangilah para orang-orang yang akan menggantikanku, generasiku dan anak-anakku. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang belajar tentang sunnah-sunnah Nabi dan kemudian diajarkan kepada umat manusia. Nabi sematkan satu nama, khulafa'u ummati, generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita muliakan Bapak Ketua Umum, abang anda, kemudian yang kita muliakan para pengurus kamus Jabodetabek yang Allah taala muliakan. Semoga insyaallah kita tetap kompak, karena kita insyaallah adalah satu meskipun dalam raga yang berbeda. Kita adalah satu nyawa satu ruh tentunya. Yang mempersatukan kita adalah mahabbah dan eksimolog. Semoga insyaallah Mekar Jaya tidak akan pernah layu, apalagi karena sentuhan oleh rayu dunia. Semoga insyaallah semangat lancar untuk kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Saya perkenalkan nama saya M. Afandi Nasution Tantis. Orang bilang kulitnya hitam manis, kesukaannya kangkung yang ditumis, jasmaninya bulu tangkis. Bertamasya ke kota Bugis, di sana bertemu dengan orang Prancis, celana sedangkan hidupnya kembang kempis, kumis tipis. Mahlil Afandi Nasution Tantis. Baik saudara kaum muslimin dan muslimat, abang anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kapur sirih ya Bang. Muri dokumen dokon ini. Baik saudara kaum muslimin, mungkin singkat saja karena ini sebenarnya adalah tak ada rotan akar pun jadi. Anggap saja iklan yang insyaallah nanti yang lewat sebelum kita masuk pada acara puncak ataupun sebelum kita masuk, yaitu pada acara istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita belajar nahu saudara kaum muslimin. Ada satu madhab yang disampaikan dalam ilmu nahu, yang dimana ketika pertentangan antara Imam Kisai dan Abu Yusuf, yang mana Abu Yusuf ini adalah merupakan seorang ulama fiqih, dan Kisai ini adalah seorang ulama nahu yang beliau adalah perintis madhab ulama Kufah yang ada di Kufah. Maka kemudian beliau katakan dalam satu ungkapan bahwa belajar ilmu nahu itu adalah belajar dari semuanya. Ternyata didukung oleh seorang ulama yang bernama Imamul Ghazali. Dulu belajar nahu kita tahu bahwa qama Zaidun, qama fi'lul madi mabniun 'alal fathah. Kemudian Zaidun adalah fa'il, karena setiap fi'il jatuh di awal kalimat, sesudahnya ada isim maka pastilah menjadi fa'il. Ternyata bahasan tasawuf juga masuk dalam bahasan yang dinamakan dengan ilmu nahu. Saya baca dalam satu kitab yang berjudul Minhajul Arifin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang meninggal pada tahun 605, yang kurun waktunya dari Imam Syafi'i sekitar 400 tahun lamanya. Beliau katakan ternyata yang di'rab bukan hanya kalimat, yang di'rab bukan hanya lafal, yang di'rab bukan hanya setiap untaian kata, tapi semua dalam pergerakan kehidupan ada i'rabnya. Kita kiblat kepada babul i'rab. Maka para ulama-ulama, para cendekiawan mengatakan, kalau anda ingin berubah, kalau anda ingin maju, kalau kita ingin merubah situasi ataupun ingin melangkah ke depan lebih hebat, maka belajarlah kepada babul i'rab. Kenapa? Babul i'rab artinya adalah pintu menuju reformasi, yang dimana definisi reformasi itu adalah taghyiru awakhiril kalim, merubah akhir kalimat. Artinya bicara dari, belajar dari kegagalan, belajar dari apa yang telah kita lakukan. Ada dua, secara visual tampak sebagai santri, namun secara hakikat punya spiritual sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Saya kutip satu ungkapan saja karena ini adalah hanya sekedar sekapur siri. Imamul Ghazali mengatakan i'rabul qalbi arba'atun. Dalam babul i'rab, bahwa i'rab itu ada 4. 1 rafa, 2 nasab, 3 khafat, 4 jazam. Rafa itu dhammah dan konco-konconya, nasab itu fathah dan konco-konconya, khafat itu kasrah dan konco-konconya, jazam itu sukun dan konco-konconya. Ketika ditranslatekan ke dalam bahasan ilmu tasawuf, kata Imamul Ghazali, i'rabul qalbi arba'atun. Kalau kita pengen tahu perubahan hati itu dari satu jenjang kepada jenjang,
yang dalam ilmu balaghah dinamakan dengan iltifat, intiqalu min syai'il mawdu'i ilal mawdu'i, maka syaratnya ada 4. Pertama, rafa, i'rab pertama. I'rab hati yang pertama rafa. Apakah i'rab rafa itu? Supaya hati terus naik ke angkasa, supaya hati semakin kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masuk ke dalam rafa, maka orangnya dinamakan dengan ahli ma'rifah atau dinamakan dengan ahlul irfan. Syekh Abdul Qadir Jilani punya kaidah bahwa wa ammal 'abid sayyarun ilal jannati wa ammal 'arif tayyarun ilal qurbati. Adapun orang yang melulu ibadah tanpa mengkaji tentang spiritualnya, tanpa dipandang ke dalam hatinya, maka mereka sayyar, jalan kaki masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifat, bersentuhan dengan Allah, masuk ke dalam filosofi dan hakikat sesuatu, maka tayyarun ilal qurbah, mereka bukan jalan kaki, tapi mereka akan terbang pakai sayap dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah dengan melewati rute-rute yang mestinya mereka lewatkan, namun tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah kita ketahui bahwa rute perjalanan umat manusia adalah pertama dari alam ruh, kemudian intikal kepada alam kandungan, setelah alam kandungan itu kemudian pindah kepada alam dunia pindah kepada barzakh kemudian mahsyar, mizan, hisab, siratal mustaqim, surga atau neraka. Namun ada 2 golongan, kata Nabi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada 1 golongan yang kelak setelah Allah Ta'ala siupkan sangkakala yang kedua, semua manusia akan bangkit seperti cendawan di musim hujan, akan dihalau menuju mahsyar. Ini rute standar. Tapi ada yang setelah mereka Allah Ta'ala bangkitkan, setelah Allah Ta'ala bangunkan dari kuburnya, mereka diberikan sayap, kemudian terbang ke dalam surga, dikejar sama malaikat, mengkojar malaikat. Woi, asutusan kamu nasaladalan dorong ini semua medna di malaikaton, mesti dari kubur harus ke mahsyar dulu, antri panjang, hitung awal ibadah, asur langsung kamu ilangkap kamu sudah di malaikaton. Man antum atau min ummati man antum? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat Muhammad. Apa yang kalian amalkan? Kenapa bisa dari kubur langsung ke surga dengan sayap yang Allah berikan? Sementara standar rutenya adalah mahsyar dulu, hisab dulu, mizan dulu, sirat dulu, baru surga. Tapi kalian langsung ke surga. Mereka katakan amal kami ada 2. Yang pertama adalah an-nastahi maksiatan walau kana mukhtafiya. Yang ketiga nardha bima kusimna. Yang pertama adalah jadi warak atau orang yang takut kepada Allah dimanapun berada, jadi eksimolog dimanapun berada, jadi santri dimanapun berada, jadi kamus dimanapun berada, mau bagaimanapun kemajuan zaman, teknologi dan semuanya, tapi santri Mustafawiyah akan tetap seperti apa yang dikatakan Najamuddin Nasution, seperti batang singkong dilemparkan kemanapun akan hidup, asal ulang tuai ambut tuai baik deh, betul. Makanya dalam buku Bilik-Bilik Santri yang dikarang oleh Nurholis Majid, beliau katakan bahwa santri itu diambil secara etimologinya dari 2 kata. Ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta, ada yang mengatakan dengan artian kitab suci, ada yang mengatakan dari bahasa Inggris sun artinya matahari, tri itu artinya adalah 3. Maka matahari 3 atau 3 matahari. Apakah yang 3 itu? Santri dimanapun berada, Islamnya akan tetap menjadi uswah dan qudwah, betul. Kemudian yang kedua, matahari yang kedua, imannya akan senantiasa menjaga. Dan yang ketiga, ihsannya tidak akan pernah neko-neko. Itu anak Mustafawiyah yang sudah dilahirkan kemanapun mereka berada, insya Allah akan tetap pelita dalam setiap masa dan waktu. Semoga insya Allah kamu tetap jaya menjadi uswah dan qudwah di tengah kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Maka saudara kaum muslimin, yang pertama, merubah hati ini supaya tetap tinggi di hadapan Allah itu perlu amalan, itu perlu syarat dan kualifikasi. Kata Imam Al-Ghazali, supaya hati kita tetap rafa, supaya hati kita tetap tinggi, ya rabbul qalbi, yang pertama raf'un, dan syaratnya wa alamatuhu adalah adzikru billahi, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi, setelah Rasulullah sampai pada dimensi ke-9, ada namanya mustawa wa fiha sunya afariful aqlam. Nabi melihat satu sosok yang dikelambui oleh cahaya, mencengangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengherankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi
Kepala pondok Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidak akan gentar pada sesuatu yang membuat orang tercengang, tapi ternyata bisa dongkang keluar dengan hukum standar. Kemudian salah contoh, dia malakul maut dikenal sebagai malaikat yang tidak punya perasaan, sepakat, ya kan? Sepakat ya. Malaikat yang tidak punya hati, sepakat. Malaikat yang tidak bisa ditundukkan oleh apapun, sepakat. Tugasnya adalah menghilangkan rasa kasih sayang dari kalbunya. Pertanyaan saya, pernahkah Israel malaikat pencabut nyawa mariboniroa unjung deh? Unjung deh kira-kira? Unjung deh kira-kira? Unjung deh inoranya maksudnya kita cabut yang ngajari. Unjung deh. Dung nasun dia peti ha? Ternyata di bakasan kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi dan dalam kitab Hikayatus Sufiyah terjadi komunikasi antara Allah dengan Israel. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, ya Israelu, hal dhahikta qattu? Pernahkah anda ketawa? Wa hal bakaita qattun? Pernahkah anda menangis? Wa hal ta'ajjabta qattun? Pernahkah anda terperanjat? Kata Allah. Bercerita Israel dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi, dalam kitab Hikayatus Sufiyah, aku pernah tertawa sekali, pernah menangis sekali, pernah terperanjat satu kali, ya Allah. Ternyata keluar daripada hukum standar, keluar daripada hukum yang biasa, keluar daripada hukum normal menjadi abnormal. Kapankah anda pernah menangis wahai Israel? Kata Allah, dulu ya Allah, saya pernah akan mencabut nyawa seorang perempuan yang sedang hamil sebulan-bulan. Dia melintasi gurun Sahara yang sangat panjang dan luas, sementara sobatang karang ngadong dengan niat boruang anak boruon kalau cabut bayar nyawa naik biar nasib ni anak nebol tok naik. Akhirnya saya undur, saya sehingga tidak jadi dicabut nyawanya. Kutunggu sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan, lebih kasihan lagi, ibunya meninggal dunia, anaknya akan sobatang karang di gurun Sahara. Tapi yang namanya perintah, saya cabut nyawa ibunya. Tinggallah seorang anak dalam keadaan terlunta-lunta sengsara gundah gulana. Saya ibu ruangku ini, aku pernah merasa kasihan ya Allah sampai nggak habis pikir hingga hari kiamat. Yang kedua, kapan anda tertawa? Saya pernah tertawa ya Allah, kapan? Ada seorang bapak yang ngumpulin uang buat beli sepatu, ngumpulin uang selama 2 tahun lamanya. Cukup maepengon git menebusi sepatu ma ipatompoan batu konveksi, ipatompoan batu pabrik. Maka dia pesankan, bikinkan saya sepatu yang bisa kuat selama 5 tahun. Mimpi dari ngumpulin uang, terjadi transaksi, mimpi untuk pakai sepatu. Belum dia selesaikan transaksinya, kucabut nyawanya. Gidik ruangku nadau manipinia rupanya nasu sampai itu DPI di mereka Israel. Saya pernah terperanjat ketika saya akan mencabut nyawa seorang ulama, maka ada cahaya yang mengganggu. Aduh, cahaya sepatu lawan goyak na ruang, ucabut nyawa ni cahaya ini ya. Dulu cabut nyawa ni cahaya, ucabut ulama ibu syekh. Gini ruangku, aduh na sepatu lawan lagi meninggal ni ya. Mertapa Tuhan itan gahodo ulama na iya nining Allah. Indah imadanak na tinggal kon mi di gurun Sahara, na cabut mi nyawa ni umat na ini ya. Berarti keluar daripada hukum standar. Maka saudara kaum muslimin, i'rab hati ini yang pertama rofa. Ya, rofa. Nabi melihat ada seorang pemuda dikelembui oleh cahaya. Terperanjat Rasulullah. Nabi bertanya, ahada malakun aw nabiyyun aw rasulun? Ya Jibril, apakah ini nabi? Apakah ini malaikat? Apakah ini rasul? Bukan. Huwa ummatun min ummatika, dia umatmu. Oh, dia ahadu amalnya. Nah, pertama ning nabi minta amal dibayon, lisanuhu rutbun bi dzikrillahi. Lisannya senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir akan meninggikan hati. Zikir pemaknaannya 2. Pertama, zikir terhadap kenangan lama, jadikan sebagai pelajaran. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kota Mekah nabahatan kakak tulisanna au kabutulan gurun taon rab imokah duami cuma ginjat kalasnya coba tetamat. Kalau ana umbing tari umbahat ilmunia oleh ginjam jambut nia ayo Pak. Upaya inti 5 tahun 4 tahun ponong dari sengamun kap janggut. Mabiar 10 tahun sering nanti kalian menjadi untuk. Mesmula kau sen mokah enggak, rapi mokah dami. Jadi bahatan tulisan di mokah kakak i'atir famak bisalawatin Nabi. Parfumilah mulutmu dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben perlu nama zikiran atau uzkurullah zikran katsira. Nabahatan tulisan ne sadui. Anggo sandari nabahatan tulisan ana sandari zaman nato-nato bangun. Aduh kan? Zaman nato-nato kan Nabi sallallahu alaihi zaman ahbir warna kan. Nabahatan isun wida tulisan gambar Presiden Soeharto kurang.
tulisan de turunai wenak zaman kuto ningna sajo mai sikan ngai gotulai kamu sudah bahatan tu Anies Baswedan lo aman saudara kaum muslimin ini ning ruang kudu mulai dong pada cocok tong ambil nggak cocok tong pacocok sama ni saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah jadi semua naik hati tiada bang kadarna betul karena masum ya qalbun biqalbin illa litaqallubihi hati tidak dimakan dengan hati kecuali sifat hati itu pasang surut timbul tenggelam datang menghilang kalau bahasa mendengingnya muntok mildok kan betul muntok muldok kan betul Allah iga organisotik isingolot marka luaran da gorsing lah ada mintok muldok mawarna ikan Allah jadi bu kondisi sehari paling ada cepat balik di sebelum subuh lalu kan paling ada meremiak dengan ulu ini kesamiak sudah sama ya memang nasonting si goloton aram Allah nasonting kenal si goloton ini kakak sebetulnya mari cerita tentang aik si golot aku bentuk kakak penulis doa penulis kakak tapi sekedar doa insya Allah mudah-mudahan abang nak membantu malah tercetak abang buku nau tulis memang kebetulan fikih 4 jilid yang 5 jilid diberi cetak fikihna judulnya Mustafawiyah menjawab tantangan zaman tapi fikih dong baru turun permasalahan umat dibalas dengan madhab secara singkat dan padat ada sekitar 49 jilid abang saja jilid 400 halaman pemangkalian dan 200.000 halaman nama nungi cetak sekitar 5 jilid dari kakak nah pada novel ada beberapa novel juga termasuk nama nungi cetak adalah Maidan Isyubayah namaku Syubayah ada surat cinta dari Afghanistan ada laskar iblis bersorban cuma memang karena kesibukan lalat marketimbung lupa manusia ayo kan kemudian selanjutnya ada novel Mustafa yang berusia 4 jilid cuma finisnya indah selesai atau endingnya judulnya adalah yaitu kisah cinta di Mustafa yang bisa dijudulkan kan mantan pengabsen betak na dong ni sudah bang mantan na absen beli ini dulu kan cuma urubah judulnya so keren soti kabang ubah judulnya The Power of Love in Pesantren warna kekuatan cinta di pesantren ada musuh mereka Our Honeymoon in Heaven bulan baru kami dalam surga nabuat gimana itu na pangintip-intip dari jodoh ini beda berubah saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah baik waktu ya bang na berbana i'rabul qalbi hati-hatiun kakak i'rab naon dapat dua nasab bermakna insibah bermakna tegak itu tidak akan pernah olang adem kiri kanan bagaimana supaya hati kita tetap tegak istiqamah dalam bahasa tasawufnya maka syaratnya kata Imamul Ghazali adalah ar-ridha billahi ridha dengan apapun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala nah susah harun ridhoon betul loh itu kita iso menceritain nalambat mentualong bayang arong namar sapa arong namanya bayi iya mulai mamatobang yung karak perawan tua ning nama dakoy mandua tu Tuhan o Tuhanku isi penaro mga namaraw na Diyos mo ya Allah ning nasa Diyos na urang ginjang to namukmuk busi para alat kalian para buta-buta soal pandok ni nagubung lubisi para buta-buta kan portos yang kodan mayuk mo pangitian na jolo budok tuho mardalan patuan yang anin sepil bigyan bang soran na ido lanjut aduh kan jadi para anak kalian mangkang mayapai na salon kodang na naranya aso sana sa beca resiko doang waduh anggo itata atau ituntun di pustak-pustak isabaan loncok na manatahna iwan kon natutup kaliman doang serba salah robusnya bayo menek tung baya sa mekot do masa meter kotor robusnya do o Tuhanku sangisi mayapai ya Allah ramau ni robusnya rupa kabul doa Allah jodohkan harus di doang nabahat kasih patunggu habis teman jadi jodohan rupa nadi kamis bisa di jodohku udah ketamatan Purwa tahun 8 tahun warna Fahri Nasution Songonima mulai ujung tu ujung Batang Natal sampai tak di selatan sampai pengaruh na cocok imuti menuju bunga-bunga Mustafawiyah namun ang sayo asal dong kontes kecantikan rapi sapaan alak kabur maitan terbegu-beut babanay ngajar musik bener penting cinta dengan sujud ujian na mo gato nabahat masurat cinta malayang nabok mautan parjangan patunda di surat cinta
orang di sungai ya dia bang kan. Allah, duhai amin, sampaikanlah salam rinduku kepada yang membuat hatiku luluh lentak. Ning saja mah Maimun Tanawi yang pernah itu respon la taftah illa bil mustahab. Ning saja mesikan rupana membaca sudah petayat di purba nama balas naik penganai taksir ning ruang naolat ni pos maya membalasna akhirnya muncul mah dok mengibu pada subutul asal membongkal tuar nakan daku ning nasabyo mah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mulai kita kakak mulai tuh yang orang penantian so tegak hati-hati tahun ridho dengan apapun yang Allah Ta'ala berikan. Karena bagaimana, jangan pernah anda menyangka setiap orang yang banyak fulusnya pasti bahagia, tapi setiap banyak fulus, banyak kekayaan, mereka juga menyimpan sejuta problem yang susah untuk dihadapi. Tapi kalau tidak punya fulus, cepat mampus. Kalau tidak punya fulus, filulus. Maka fulus, mulus, mafi fulus, mampus. Betul. Maka guru kita Habib Ali Al-Idrus, Abdullah Al-Idrus mengatakan, kalau anda pengen kaya, amalkan ba'dal isya 11 kali. Allahumma ya Quddus ya Quddus, a'tidil fulus, wa man 'adani fahuwa manfus, bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Nah serius dong. Oh, udah jarang dong mersianya kabang. Oh, udah serius dong sadar. 11 kali sanadna ijazahna isnadna i'timadna adalah dari Habib Abdullah Al-Idrus. Allahumma ya Quddus ya Quddus, duhai Tuhan koyo yang Maha Kudus suci, a'tilil fulus, jauh ebeng. Kan betul kan? Wa man 'adani fa huwa manfus. Siapa yang bermusuhan dengan dia yang mampus. Da bahatan sadari perjagal berbuka angkang ilang bumi badura wo gede. Najamatot jamau dulu madung kan? Di pandai harga 24 jam bayang marjagal kan? Isong tak nonron ceruri, nasong kesal masalah dono. Amal kau mangkang nakon 11 kali insyaallah. Allah punya kekuasaan. Allah mudahkan. Fa inna amrahu bainal kafi wan nun. Karena ketika Allah kuasa, maka tidak ada sesuatu yang impossible. Semua seakan simsalabim. Abrakadabra. Jadilah dia. Betul. Saudara kaum muslimin, amal koni. So tegak hati-hati tahun kakak istiqomah terus berjalan di jalan Allah. Ala sabilil huda wa tariqil mustaqim adalah tetaplah anda ridha sekecil apapun nikmat anugerah yang Allah Ta'ala berikan, karena Allah punya rencana indah di balik apa yang tidak pernah anda rencanakan dan niatkan. Percaya kepada Allah. Allah wujud, Allah itu ada. Apakah ada? Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Pada sedihmu Allah ada, pada bahagiamu Allah ada, dalam kayamu Allah ada, dalam miskinmu Allah ada, dalam sakitmu Allah ada, dalam sehatmu Allah ada. Ketika Allah ada di hati kita, maka insya Allah ketenangan akan semerbak mewangi ke permukaan. Betul. 2. Nah patulunang kang sotik naik dia dapat Arab ngati-hati khafat. Apa tuh khafat? Rendah, turun, surut. Aha mana membain atenten surut sian Tuhan. Al-istighalu bi ghairillah. Kata Imam Al-Ghazali, sibuk selain dengan Allah. Dia rengkang sibuk selain dengan Allah. Adong debang pada bulan Ramadan santabi tuan guru abang anda Salman Al-Farisi. On lampak na don. Anggo isi dari natijah dari beliau dono ni. Jadi pada kan jero lampak naon, tiga kak. Somset don maksud na penerimaan datu ilmu dekaji. Aku na khusus do memang jog ijolo. Ada ngapu di belakang indah pos ruang ko ngawi da buku ni guru inon. Itu sisiawi ngajawi joloan aso samping dan sunan mengapuas kulala. Ada sokan nahay do bagi sokan surat ni Buya Hamkai jadi di bakasan buku pada najolo bacaan di Mustafiyah dari tenggelamnya kapal Van der Wits kaya nontongan Allah. Meskipun wajahmu tak bisa kupandang, berikan aku sehelai rambutmu cukuplah untuk mengobati rasa rinduku nantinya. Oh gampual nih yang bisa kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kan? Jadi kakak nama ngaji di tahun kan? Ayo musudokon, napa tuluna khofat nanti kita pasingkan. May bolang abang widau, tenang kau bang. Mantak mau na bang, job roamu, adung. Khofat madabu hati yang kang aso. Al istighalu bi ghairillah, sibuk bukan karena Allah. Di bulan puasa kang, nabahatan istilah aso na modem sajoho, ning kakak tua. Rupanya modem abang bacaan Nabi Bismillah wa amud begitu bangun begitu ngot, Allahumma lakasumtu. Asusomoni fa inna naumu shaim ibadatun lina saja mah tidurnya orang puasa itu ibadah ning napa ungkornya itu tasbih ning saja makan beda-beda par podom do namaluan par kurbaon aso
naradun jawab na Quran hadis kenapa ngilah doa Allah puna ustazah busir do burni ibantah nah saudara kaum muslimin akhirnya bodoh ya kakak Habib Zain bin Sumaid dalam bukunya Kitabul Adab wal Anwarul Musyarrafah beliau katakan tidur yang dimaksud dengan naumus sha'ima ibadatun adalah tidur menantikan kumandang zuhur, tidur menantikan sholat zuhur maksudnya, karena tidur dibagi kepada 5. Kalau tidur ba'da subuh sampai terbit matahari namanya adalah naum ailulah, terbit matahari sampai habis waktu duha namanya adalah failulah, nunggu azan berkumandang namanya adalah qailulah, mabahang jam 2 dumanon sumbayang nalojaan gulala namanya hailulah, mengilaksian Tuhan. Tidur ba'dal asar namanya khailulah. Jadi ailulah ya kan, failulah, qailulah, hailulah, khailulah. Tidur habis subuh sengsara, barakallah fi bukuriha, karena pagi Allah tebarkan rezeki nikmat anugerah dalam kehidupan. Tidur setelah terbit matahari melewatkan waktu untuk menjemput rizki. Tidur penantian sebelum zuhur berkumandang kita bangkit salat kepada Allah on betidur ni sunnah kon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madung tentang namar tadarus dau guru ning ya terupa sajom ya namar tadarus namar kartu no sisanai ngai sun ganggu ulusa sudeon Allah iluaran do cuma adong na datat rutuson di sajodo matubek bek kakak kan ini soim ning na sajo makan te iya do nasara madung kakak. Kemudian tidur ba'dal asar adalah namanya khailulah, tidur kesengsaraan. Jadi sundir kakak sunnahna habis asar amalkan maning nabi Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka faghfir dzambal azim la yakfa innahu la yakfuru dzambal azim illa al azim. Marungan Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka faghfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Madung nama ngamal konon ning Nabi sallallahu alaihi wasallam yampunkon madosam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nagodangan pahalona kan on ma amalan habis asar te ulang ongga kia bang cendori arung bisa dituni di mabara spirit na onggakan mon nasongon si borok bagi do manida. Allah ulang dari cemberan bagaikan kopi hitam ning na sajoma nonko ning na sajoma kan Allah pas rap ne ilumia tos sudah ngadong agio tibe on yang dikan dumari di kakak disunnahkan ketika bulan puasa mandi ba'dal maghrib. Kalau di luar puasa disunnahkan mandi sebelum maghrib ba'dal asar, tapi puasa mandinya ba'dal maghrib untuk apa? Listi'dadi wa targhib ala qiyamil lailah, untuk menghidupkan malam supaya badan kita lebih fit, lebih oke, lebih mantap dan kuat menyongsong bulan Ramadan yang sangat mulia. Isi memaridina madum. Jadi pengaturan Nabi ya minum 3 kali tekuk ulang langsung dormuk abang contoh dong naging jauh do bangun dan salah kuah benda sebagian kudo madum dikira bismillah pala pandok ni Syekh Mutawalli Asy-Syu'rawi fahadha kaifiyatu syurbatin nabi, beginilah cara minumnya Rasulullah. Madum bismillah minum alhamdulillah ulang pakai rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim inum buse alhamdulillah rabbil alamin, kemudian bismillahirrahmanirrahim inum buse alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-ma'a furatan sabigha wa lam yaj'alhu milhan ujaja. Maka ahabunan ingkang pala seripar minumna begitu air masuk ke dalam tubuh kita Allah utus 70.000 malaikat meminta ampunkan dosa kita sampai hari kiamat. So ini cara minumna baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jelasnya? Tu kakak dohon abang nadong dison tolong jawab salam uduah kon ipa tolak kakak iho kembali menikah. Biar biar dan anggoi angin main tuan isi mahlil angga ulang dia marsiang sayang betul sini
Karena kami tak alumni purba terbiar dope mengamalkan sunnahi ima so pancing-pancing paling gue pernah kakai jauh kan umbarannya. Jadi AUP Ben Ramadanion adong lagu nasring kita nyanyion najola di purba pala martablik, mudah-mudahan kita amalkan sama-sama teh setengah jolon suara nikah istri mungkin karena Kak Suaida dohon abang nangkian dohon matagi nomor soloti tuan guru kan ligi matangis yatim piatu biari rayo indah marbaju apa kamu deh daerah kita deh anggodong si matobakna nada songoni paruntunganna ayo dua kali si matobakna nada songon karena on Ramadan kan manombo lek adong de tradisi nita lak purba lak dia mengumpulkan epeng kirimon tuh anak-anak yatim tuitaan bahat lehen ulam otik harana anak yatim nitaan pentela deh dot mau najul pentela itu mudah-mudahan tuh kinai raso kini tabahal biasokan panen dari tadi bulan Ramadan kan memarjan gulo barkot laku gulo pasir laku topeng tarigu laku ulang pangan sada-sadaiba oban tuitaan anak-anak yatim itaan ipentela de somar bajuar rayo abang-abang kakak-kakak na umuyahon upala lu jauh dengan si Mahlil lagi ampun pintar daripada si Mahlil ya tak? Kali dokonnya nangkin alamatul i'rab kan iya dokonnya nangkin babul i'rab kita naik tu ginjang nation ketia sada bab ma'rifat alamatul i'rab cocok tuitai kamuson kan na parjolo fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafa' palaibain terjemahanna untuk pergerakan fa amma dhammatu ad-dhammah jika kita bersatu fatakunu alamatan lirrafa' maka akan membawa kita kepada kemuliaan. Kalau kamuson berpencar maka ita digilas oleh tebu irang Jombang, digilas oleh Gontor, untobang dope Mustafawiyah dibandingkan Nahdlatul Ulama. NU berdiri 1926, Mustafawiyah berdiri 1912. Tebu irang Jombang, Lirboyo kelasnya nasional, Mustafawiyah belum kelihatan kecuali Abang Najamuddin kan. Kenapa? Mungkin fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafa'. Pala marsa tuita pala pandokonnya laki tampar marsi pagodangan dogari pula jadi panceramah angginta angkat on Tuan Mahlil pada minta angkat on kelas nasional. Oh usaran kon kamus membain channel YouTube disiplin undang tuani mangisi-isi upload sabahat-bahatnya 3 alumni Mustafawiyah di Indonesia bahkan di dunia sarankan maligina insyaallah indah si Mahlil nama godang daboi isi nama godang ita sude fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafa' wa ammal fathatu
fatakunu alamatan linnas. Ulang mah buka tu karena fathah, ulang mah pamer tu fathai, ulang mah pamer. Fatakunu alamatan linnasab. Nasab, an-nasab maknana dalam kamus boleh taligi ana bahati salah satuna makna nasab sasaran, makana bersatu tu ulang ma pamer tu pala ma pamer tu ita jadi sasaran tembak. Bab ma'rifat alamatil i'rab kan. Ulang ma buka tu ya, perlahan namun pasti, karena memang air beriak tanda tak dalam, air tenang ulang cubu-cubu tempat dia bang adong kusoran itu rui meninggal beben nih. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafad. Palamar pecah-pecah, al kasrah pecah, fakunu alamatan lil khafad. Khafad artinya sebahagian menurun. Palamar pecah-pecah kita artinya tidak akan pernah kita dihargai oleh siapapun, padahal Mustafawiyah termasuk yang paling hebat membangun negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun karena masih terpecah antara alumni yang mandailing yang bukan mandailing, belum bersatu antara alumni nandung ketu mokah dohot naso ketu mokah, nah ketu Mesir dohot naso ketu Mesir. Akhirnya kuliah sebahagian jadi Muhammadiyah, sebahagian jadi HTI, sebahagian jadi FPI, sebahagian tetap di NU. Ulang mar pecah belah kita tetap Mustafawiyah. Di situ saya dilahirkan. Rap-rap dek singot dan simah lang kita maridi. Rap-rap ido tancona warnana gorsing anggulai sadi alumni Mokah dok nas alumni Mokah, alumni Mesir asal Mesir masih pagodangan kita anso manaik goarta senior mengayomi junior, junior dengar apa kata senior. Bagaimanapun senior sudah lebih banyak tahu tentang kehidupan dibandingkan kita yang junior, walau langkah sudah jauh ke Mekah. Bila kita satu onon keren. Yang terakhir, wa ammas sukunu fatakunu alamatan lil jazm. Sukun, sukunnya artinya apa? Tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan gosaro ke arah burung abang ngarai. Karena sakinah, mawaddah, warahmah. Oh loh. Ima sama menang gini abang dusun. Amo kariwo ban ngalau joi. Is, lai buka ya pintu kan? Teudo kon dia kakak-kakak namanda yang dimui bakas ulang we ayon. Ulang dok, marmara itu. Wa amma sukunu fatakunu alamatan lil jazm. Bila kita tenang, hanya orang yang tenang yang punya cita dan asa pasti tercapai. Kalau gerasak gerusuk kalah pasti. Abdul Haris Nasution oleh pengunjungnya belajar nahu, dialah yang menciptakan sistem taktik perang gerilya dan sniper. Kenapa? Tidak mungkin kita mengalahkan Belanda kalau fakta terbuka, perang terbuka dengan Belanda kalah, pecah belah Jawa, Sumatera, Manado kalah. Maka ad-dhammatu was-sukun takunu alamatan lirafa' wal jazm. Maka keluarga alumni Mustafawiyah dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Halim, apa nih? Nakar oh itu sih. Mudah-mudahan bisa kita marsatu, marsi pagodangan kita
ulang marsi cimburuan kita pala adong abang tanah marhasil ita padonok abang pula madonok kami ulang ligiami nagit membuat keuntungan nagit marsiajar donami abang andri tahu nagit marsiajar donami abangon tol ngarah konamu abang ami na poso-posoon tu dia do baya langkasiamunon akan ioban andri kan ita pena poso-posoon pulai pistik kona bangi baya suping ta ingot madompak martablik kita gotak kiai tada jolo kan abang-abang ini menghukum kita kan ngajolong di purba kan enggak guru menghukum kita di purba kan apa ibotak kiai ta pula idalan kon mulak konsep mustawahi apalagi mon bab i'rab tu bab ma'rifah insyaallah jadi tahun insyaallah sudah maka ulangi solak naik ad-dhammatu was-sukun bersatu kita tenang kita ayo pastion bahat pamikiran di sum arana dung tamat kita ngon purba mana bahatan na mempengaruhi kita palai ta'lim al-muta'allim madina jula bang ahli kuna mahli lupa mahli betul na ono kilang tinggal kon na baru ilang ambung kon ingin korbe ita siapa yang sangat bahasa Arab na? Lupa au. Ya, naonoki ulang serta merta tinggal kon, na baruon ulang serta merta itolon. Tapi nadenggan, na siang cara naonoki ipalalu. Nadenggan siang cara na baruon ita gabungkon. Insyaallah bisa kita sama-sama yakinau mudah-mudahan mungkin MAKC Masjid Al-Mustafa Kamus Center mudah-mudahan memang menjadi pusat pendidikan nasional Indonesia insyaallah ya karena ulang kita unjung merasa mandele au kakak abang tolak piau tumokah na banggaan doa mendokona alumni Mustafawiyah di madrasah Saulatiyah palai dokon ita alumni Mustafawiyah kalau setuluh langsung masuk ndai ujialai be au agak sombong kalau sedik medo mau komahite itu rujo hosta kalian deh palai tak itanding kon guru-guru Saulatiyah mengi'rab abang alumni Madura, alumni Gontor, Lirboyo, kita kalahkan dobei. Makanya ulang mandiri kita alumni Mustafawiyah. Ulang sombong buseng tuh kita kan. Percaya diri beda dengan sombong. Makanya alumni Mustafawiyah hebat seharusnya. Cuman mungkin belajar kita tokinai aso doalai gontori bisa tampar marsi pagodangan. Iya bang. Paladong na jadi ustad nasional alumni Gontor pasti mengekor 200 ustad di belakang naik pasti dibagi-bagi yang menjadwali si mahal saya dokon jadikin 120 majlis di sia paladong anggi mulen je basia ulang oban sudah aku sudah dita ada istri me alumni Lirboyo alumni Tebu Irang alumni pesantren kita di Mustafawiyah mungkin madung songoni tapi ndak ditolak Twitter atau seposoon teh mahlu ndak bede makanya ita ayo marsi patarikan ulang tong baya di wilayah ceramah saja pala adong abang usahonya bang naman jadi tarik anggi-anggi ita anggi-anggion rai tayarah kon abang-abangi amang tadi ya sono betul magodang mon insyaallah mudah-mudahan kamus pusat pengkini ini meren bebande Jakarta ya kan? Kamus pusat di mana? Jakarta mohon maaf abang ini dan deh mau dikompiar siar kan kamus pusat di dia Jakarta jadi semua lini katiok bahsul masail Mustafawiyah keren bisnis Mustafawiyah keren pergerakan Mustafawiyah keren bahkan mungkin satu saat nanti